Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, apa kabar? Nah, ini merupakan pertemuan kedua kita dan pembahasan kita kali ini tidak jauh dari minggu kemarin, yaitu mengenai flora dan fauna di Indonesia dan dunia. Namun, karena minggu kemarin itu kita membahas mengenai bioma, sekarang kita akan membahas apa sih? Nah, pembahasan kita hari ini akan membahas mengenai persebaran flora dan fauna yang ada di dunia dan persebaran flora dan fauna yang ada di Indonesia. Oke, pertama kita akan bahas dulu mengenai persebaran flora di dunia. Nah, persebaran flora di dunia ini kita sudah membahas mengenai bioma kan ya kemarin. Nah, beberapa persebaran flora di dunia ini termasuk dalam bioma. Nah, di sini ada beberapa jenis persebaran flora di dunia, yaitu beberapa jenis flora yang ada di dunia. Nah, yang pertama kita akan membahas mengenai hutan hujan. Nah, hutan hujan ini merupakan paru-paru dunia. Mengapa sih disebut sebagai paru-paru dunia? Karena hutan hujan ini di dalamnya memiliki berbagai jenis flora. Nah, floranya ini membantu dalam membersihkan udara atau CO2, pertukaran oksigen pada malam hari bagi di permukaan bumi. Nah, hutan hujan ini terbagi menjadi dua. Ada hutan hujan tropis dan juga hutan hujan iklim sedang. Nah, hutan hujan tropis ini berada di daerah tropis. Nah, wilayah yang mencakup atau wilayah yang terdapat hutan hujan tropis ini ada beberapa wilayah. Yang pertama ada Asia, Afrika, dan juga ada Amerika Selatan. Nah, ciri-ciri dari hutan hujan tropis ini adalah memiliki pepohonan yang lebat dan juga memiliki kanopi yang rapat. Nah, bisa kalian lihat di gambar ini merupakan hutan hujan tropis. Oke, selanjutnya ini merupakan hutan hujan iklim sedang. Nah, cirinya itu adalah ditumbuhi dengan tumbuhan yang tahan pada iklim yang dingin. Contohnya itu seperti tumbuhan yang ada di bioma taiga, seperti pinus, cemara, dan pohon basah. Nah, persebarannya ini tersebar di beberapa negara seperti Alaska, Kanada, Asia bagian utara, dan juga benua Eropa. Nah, ini merupakan hutan hujan iklim sedang. Oke, selanjutnya adalah hutan peluruh atau hutan musim. Nah, hutan peluruh atau hutan musim ini berada di daerah dengan iklim sedang yang memiliki 4 musim. Contohnya itu seperti pohon maple, lalu ada pohon sakura, dan biasanya hutan peluruh atau hutan musim ini tersebar di belahan dunia seperti Amerika Utara, Asia Timur, dan juga di benua Eropa, yang dimana daerah-daerah ini merupakan daerah yang memiliki iklim sedang dan memiliki 4 musim di negaranya. Nah, selanjutnya ini adalah gurun. Nah, gurun ini merupakan bioma yang sebelumnya kita pernah bahas ya. Gurun ini merupakan bioma yang paling gersang dan ketersediaan air pun sangat terbatas. Nah, untuk gurun ini tersebar di Asia, sekitar daerah Asia Timur di Timur Tengah, lalu ada juga padang gurun di Australia, ada juga di sebagian di benua Amerika, dan juga di Afrika. Namun paling besarnya itu di Afrika karena di situ terdapat gurun Sahara. Nah, contoh tumbuhan yang ada di gurun ini berbeda-beda di setiap daerahnya. Seperti misalnya Asia dan Afrika Utara ini ada pohon kurma. Lalu di Afrika Selatan ada semak dan alang-alang. Sedangkan di Amerika ada dandelion dan verbena. Lalu di Australia ini ada pohon bojum. Oke, selanjutnya adalah padang rumput. Nah, padang rumput itu adalah rumputan, di dalamnya itu terdapat rumputan dan semak belukar. Lalu, padang rumput ini memiliki curah hujan yang rendah.
Padang rumput juga terbagi menjadi dua, ada padang rumput tropis dan padang rumput iklim sedang. Nah, untuk padang rumput tropis ini biasanya kita sebut sebagai sabana. Ini tuh terdapat di tersebar di beberapa wilayah, yaitu ada di benua Australia, Amerika Selatan, lalu sebagian India, sebagian kecil di Indonesia, tepatnya di Nusa Tenggara Barat, lalu ada juga di benua Afrika. Nah, biasanya eh, padang rumput tropis ini dilalui oleh aliran sungai, seperti contohnya di benua Afrika. Nah, di benua Afrika ini memiliki padang sabana yang luas, namun di tengahnya itu terdapat dilalui oleh aliran sungai. Nah, aliran sungainya itu terdapat Sungai Nil yang terdapat di benua Afrika. Nah, contohnya itu flora yang terdapat di padang rumput ini adalah rumput bermuda, lalu ada juga pohon akasia yang seperti ini, lalu ada eboni dan eukaliptus. Nah, untuk padang rumput beriklim sedang ini tuh hanya ditumbuhi oleh rumput. Nah, biasanya juga disebut dengan stepa. Nah, persebaran padang rumput iklim sedang atau stepa ini ada di Afrika Selatan, Amerika Utara, dan juga Amerika Selatan. Nah, lalu selanjutnya ada bioma tundra nih. Nah, di tundra itu merupakan padang lumut di iklim dingin. Nah, biasanya itu di tundra itu hanya beberapa flora aja yang bisa bertahan di tundra, seperti lumut dan juga rerumputan yang tahan di iklim yang dingin. Nah, bisa dilihat kan di gambar di sini, ini merupakan bioma tundra yang dimana di dalamnya ini ada lumut dan juga rerumputan. Nah, ya. Lalu di mana aja sih bioma tundra ini ada? Nah, bioma tundra ini tersebar di Amerika Utara, Siberia, dan juga Eropa Utara. Nah, selanjutnya ini adalah bioma samudra. Nah, ini tuh merupakan bioma terluas di muka bumi, tentu saja. Nah, lalu terdiri atas miliaran makhluk hidup di dalamnya. Nah, untuk flora yang terdapat di samudra ini ada ganggang, alga, dan juga rumput laut. Nah, selanjutnya ini persebaran fauna di dunia. Tadi kita membahas flora di dunia, sekarang kita akan membahas mengenai fauna di dunia. Oke, nah persebaran fauna di dunia ini terbagi menjadi 6. Siapa sih yang membaginya? Nah, membaginya ini adalah ahli yang bernama Alfred Russel Wallace pada tahun 1876. Nah, Alfred Russel Wallace membagi menjadi 6 bagian, yaitu ada Nearctic, Neotropik, Palearctic, Ethiopian, Oriental, dan Australis. Nah, persebaran fauna di dunia ini kan sudah terbagi-bagi menjadi 6. Nah, kita akan membahas satu-satu dulu nih. Yang pertama itu adalah Nearctic. Nah, Nearctic ini mencangkup wilayah Amerika Serikat, Amerika Utara, lalu ada Greenland. Nah, contoh hewan-hewan yang terdapat di Nearctic itu adalah bison, lalu ada musk ox, lalu ada juga ayam kalkun, dan juga tupai. Nah, selanjutnya kita akan pindah ke bagian bawah. Di sini ada fauna bernama fauna neotropik. Nah, fauna neotropik ini mencangkup wilayah Amerika Tengah, lalu ada Amerika Selatan, dan juga sebagian Meksiko ya. Nah, di sini hewan apa aja yang terdapat di wilayah neotropik ini? Nah, ada alpaka, lalu ada armadillo, ada kura-kura Galapagos, dan juga piranha. Nah, selanjutnya ada fauna paleartik. Nah, fauna paleartik ini mencangkup wilayah Uni Soviet, lalu ada Eropa di sini ya, lalu ada Eropa, lalu ada Uni Soviet, lalu Jepang. Di sini ada batas timurnya itu ada Jepang, lalu ada pegunungan Himalaya juga. Nah, contoh hewan yang ada di Paleartik ini ada panda,
rusa kutub, kelinci, kelinci kutub ya, lalu ada juga serigala. Nah, selanjutnya ada fauna Etiopian. Nah, fauna Etiopian ini mencakup benua Afrika, Madagaskar, dan juga selatan Arab Saudi. Nah, ciri-ciri dari fauna yang ada di Etiopian ini, mamalianya itu besar-besar badannya. Nah, bisa kita lihat juga nih di contohnya seperti jerapah, zebra, lalu ada singa, lalu ada juga badak bercula dua di sini. Nah, oke, selanjutnya kita akan membahas daerah oriental. Nah, daerah oriental ini mencakup wilayah Asia Selatan dan Asia Tenggara. Nah, berarti Indonesia masuk ke wilayah ini dong. Nah, Indonesia termasuk juga di wilayah oriental ya. Nah, untuk contoh dari fauna yang ada di jenis oriental ini adalah komodo, lalu ada orang hutan, lalu ada badak bercula satu. Nah, untuk Australis ini mencakup benua Australia, Selandia Baru, dan ada juga Indonesia bagian timur. Nah, contoh hewan yang ada di Australis ini ada koala, kanguru, dan juga burung berwarna-warni. Nah, karena tadi kita sudah membahas mengenai flora dan fauna yang ada di dunia, selanjutnya kita nggak akan lupa dong tentang persebaran flora dan fauna di Indonesia. Nah, kita akan membahas dulu mengenai persebaran flora di Indonesia. Nah, pembagian wilayah flora di Indonesia itu terbagi menjadi 4. Ada wilayah pertama itu ada Sumatera, wilayah Pulau Sumatera sampai ke Pulau Kalimantan. Nah, contoh flora yang ada di wilayah Sumatera sampai Kalimantan itu adalah Rafflesia arnoldi, lalu ada meranti, lalu ada damar, dan berbagai jenis anggrek juga masuk ke sini, dan juga ada lumut, cendawan, dan paku-pakuan. Nah, di sini biasanya di wilayah ini karena memang terdapat hutan hujan tropis, jadi banyak sekali beragam flora yang ada di sini. Lalu selanjutnya, wilayah yang kedua ini adalah wilayah Jawa dan Bali. Nah, contoh flora yang ada di Jawa dan Bali ini, contohnya itu adalah pohon jati, pohon pinus, dan pohon cemara. Lalu yang ketiga, ini adalah Kepulauan Wallacea, atau di dalamnya itu terdapat Pulau Sulawesi, Kepulauan Nusa Tenggara, Pulau Timur, dan Kepulauan Maluku. Nah, contoh dari flora yang terdapat di Kepulauan Wallacea ini adalah pala, cengkih, kayu manis, kenari, kayu eboni, lontar, dan kayu cendana. Dan terakhir ini adalah Papua. Nah, contoh flora yang ada di wilayah Papua ini adalah eukaliptus. Nah, tadi kita sudah membahas mengenai flora yang ada di Indonesia, persebaran flora di Indonesia. Sekarang kita akan membahas mengenai persebaran fauna di Indonesia. Oke, sebelumnya Indonesia ini dulu terbagi menjadi 3 wilayah, yaitu ada tiga bagian jenis fauna, yaitu ada fauna asiatis, fauna peralihan, dan fauna australis. Nah, kenapa sih kok bisa ya dijadi 3 wilayah ini? Nah, ini bisa terkait dengan awalnya itu dari ahli yang membagi, yaitu adalah Arvid Russel Wallace dan juga Max Weber. Nah, Wallace dan Weber ini mereka membagi nih. Nah, Wallace membagi bahwa di wilayah fauna asiatis ini mencangkup wilayah Sumatera, Kalimantan, Jawa, dan juga Bali. Sedangkan Weber membaginya itu menjadi wilayah Papua. Nah, karena dari fauna asiatis itu di fauna peralihan di tengah-tengah ini kita juga bisa menemukan hewan-hewan yang tidak jauh beda dengan yang fauna asiatis, dan di fauna peralihan juga kita bisa menemukan jenis-jenis dari fauna
australis, dan biasanya fauna-fauna perairan ini agak mirip faunanya itu dengan fauna asiatis dan juga fauna australis. Makanya wilayah ini dibagi menjadi 3. Nah, yang membaginya ini Wallace dan juga Weber. Nah, untuk bagian fauna peralihan ini tuh mencangkup wilayah Nusa Tenggara dan juga Sulawesi. Oke. Nah, fauna asiatis. Nah, fauna asiatis ini mencangkup wilayah Sumatera, Jawa, Kalimantan, dan Bali. Nah, kenapa sih kok bisa ya Bali masuk ke fauna asiatis? Karena dulunya Bali itu di Pulau Jawa dan juga Bali itu menurut sejarah Pulau Jawa dan juga Bali itu dulunya itu bersatu, atau kita biasa menyebutnya dengan dataran Sahul. Nah, makanya uh, karena berhubung adanya ada pelepasan apa namanya ya wilayah. Nah, akhirnya si Bali ini daratannya itu turun ke bawah. Akhirnya di tengahnya itu terdapat selat ya. Di situ ada Selat Madura. Nah, di Bali ini dulunya kan satu sama Jawa nih, makanya Bali dan juga fauna yang ada di Bali ini tidak jauh beda dengan yang ada di Jawa. Nah, contoh fauna apa aja sih yang ada di wilayah ini atau fauna asiatis ini? Nah, contohnya ini ada harimau Sumatera, lalu ada gajah Sumatera, lalu ada juga badak. Ini badaknya badak bercula satu ya. Lalu ada juga orangutan dan masih banyak lagi. Oke, selanjutnya ini adalah fauna peralihan. Nah, biasanya fauna peralihan ini merupakan fauna endemik yang biasanya hanya bisa ditemukan di Indonesia saja, tidak ada di negara lainnya. Nah, fauna peralihan ini mencangkup wilayah Sulawesi, Nusa Tenggara, dan juga Kepulauan Maluku. Nah, contoh fauna peralihan ini ada anoa, lalu ada juga babi rusa, ada komodo, dan juga ada maleo. Sebenarnya masih banyak lagi jenis-jenis fauna peralihan ini. Tapi ini hanya sekedar contoh aja ya, contoh fauna peralihan ini Ibu tampilkan segini. Oke, lalu selanjutnya ada fauna australis. Nah, fauna australis ini mencangkup wilayah Papua, dan fauna australis ini tidak jauh beda dengan fauna jenis australis yang ada di persebaran fauna di dunia. Nah, karena fauna australis ini masih tidak berjauh beda dengan yang ada di benua Australia, nah makanya di sini terdapat fauna yang masih mirip-mirip nih faunanya ini dengan yang ada di Australia. Contohnya ini seperti walabi. Nah, walabi ini kan seperti kanguru ya. Nah, lalu selanjutnya ada burung cendrawasih dan juga ada kuskus, ada juga kanguru pohon. Oke. Nah, mungkin sekian yang dapat Ibu sampaikan mengenai materi kita di pertemuan kali ini. Kita akan membahas lagi materi selanjutnya di pertemuan selanjutnya. Nah, jika ada yang ingin ditanyakan, bisa langsung ditanyakan saja ya. Sekian yang bisa Ibu sampaikan. Biar Taufiq Hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.